Halo semuanya, perkenalkan saya Rizky Zahra. Pada kali ini saya akan membahas mengenai diagnosa dan penanganan hand, foot, and mouth disease. Sebelumnya, apa sih hand, foot, and mouth disease? FMD yaitu merupakan salah satu sindrom ruam yang khas yang disebabkan oleh infeksi grup enterovirus dan paling sering disebabkan oleh Coxsackie virus A16 dan enterovirus 71. FMD sendiri sering ditemukan pada anak-anak terutama di bawah usia 10 tahun, tapi dapat terjadi juga pada remaja dan usia dewasa. Untuk penyebaran HFMD sendiri dapat melalui cairan hidung dan tenggorokan seperti ingus, ludah, dan dahak, melalui cairan ruam yang pecah dan feses. Untuk gejala FMD sendiri, terdapat gejala prodromal 1-2 hari dengan atau tanpa demam yang tidak terlalu tinggi, ada gejala malaise, nyeri perut, gejala ispa, limfadenopati leher dan submandibular, dan adanya nyeri tenggorokan atau nyeri nalan, kemudian adanya lesi di mulut, itu membuat asupan yang inadekuat sehingga pasien akan mengalami dehidrasi. Lesi pada mulut sendiri berupa inflamasi orofaring, vesikel yang tersebar dan nyeri di lidah, mukosa bukal, faring posterior, palatum, gingiva ataupun bibir. Vesikel tersebut bisa mengalami ulcerasi, meninggalkan lesi dangkal 4-8 mm dengan eritem sekitarnya. Lalu lesi pada kulit berupa lesi makulopapular, vesikular, ataupun pustular yang dapat terjadi pada jari, tangan, kaki, pantat, atau lutut paha. Dan seringnya ini terjadi pada telapak tangan dan telapak kaki. Lesinya berawal dari makula eritem, kemudian menjadi vesikel kecil dengan eritem sekitarnya, lalu vesikel tersebut bisa pecah membentuk erosi kuning keabuan, berbentuk oval atau bulat dengan halo eritem di sekelilingnya. Lesi tersebut bisa sembuh dalam 1 minggu atau 7-10 hari. Untuk penanganan dari HFMD sendiri, karena penyebabnya adalah virus sehingga bersifat self-limiting di mana akan sembuh spontan dalam 7-10 hari. Untuk penyembuhan tergantung sistem imun penderita karena belum ditemukannya antivirus yang spesifik. Untuk pengobatannya sendiri berupa simptomatik, yaitu seperti demam bisa diberi antipiretik, nyeri bisa diberi acetaminophen, ibuprofen, atau yang lainnya. Kemudian yang utama adalah asupan cairan adekuat untuk mencegah dehidrasi karena adanya lesi oral yang nyeri. Selanjutnya adanya algoritma penanganan dari HFMD sendiri. Jadi pada HFMD sendiri itu terdapat warning sign keterlibatan SSP. Apabila terdapat satu atau lebih warning sign, status neurologis dan hemodinamik dinilai untuk menentukan keparahan penyakit serta memutuskan strategi pengobatan dan monitoring. Untuk warning sign sendiri, salah satunya itu adanya demam lebih dari sama dengan 39 derajat Celcius atau lebih dari sama dengan 48 jam, ada muntah, letargi, agitasi atau irritabilitas, kejang miokonik, kelemahan tungkai, ataksia tronkal, wandering eyes, dyspnea atau tachypnea, molten skin. Nah, apabila tidak terdapat warning sign, maka pasien termasuk ke dalam staging yang uncomplicated HFMD dan pasien bisa dipulangkan ke rumah dengan pemeriksaan lab yang opsional. Kemudian untuk penanganannya bisa diberikan paracetamol, asupan cairan yang adekuat, lalu dilakukan monitoring yaitu dengan cara mengedukasi orang tua untuk mewaspadai adanya warning sign dan dilakukan cleaning follow up setiap 1-2 hari untuk 7 hari ke depan jika memungkinkan. Nah, apabila terdapat adanya satu atau lebih warning sign, itu yang pertama bisa masuk ke dalam staging HFMD dengan keterlibatan SSP. Pada pasien ini, pasien bisa dirawat di bangsal anak. Dan untuk kriterianya yaitu pasien HFMD dengan gejala meningisme, kejang miokonik, ataksia, tremor, lalu ada letargi, kelemahan anggota tubuh. Untuk pemeriksaan lebih sendiri bisa dilakukan cek hitung darah lengkap, gula darah, pemeriksaan CSF, echo, MRI jika diperlukan, dan untuk penata laksanaannya bisa diberikan paracetamol, oksigen, imunoglobulin intravena, di mana direkomendasikan pada pasien ensefalitis ditambah dengan lumpuh layu, dan dapat dipertimbangkan pemberian IVIG ini pada pasien dengan ensefalitis batang otak.
Untuk monitoringnya, monitoring tanda vital, apabila resting heart rate lebih dari 150 kali per menit atau adanya hipertensi, pasien bisa dipindahkan ke ICU. Kemudian pantau juga apabila adanya kejang miokloni. Kemudian terdapat HFMD dengan disregulasi sistem saraf otonom, yaitu dengan kriteria pasien dengan keterlibatan SSP dengan salah satu gejala atau lebih seperti adanya resting heart rate 150 sampai 170 kali per menit, hipertensi, berkeringat banyak, kalau adanya takipnu, sesak nafas, dan untuk uji labnya bisa dilakukan sama seperti dengan keterlibatan SSP, bisa ditambah dengan ronsen dada. Kemudian untuk penatanya itu bisa diberikan terapi cairan intravena yang tepat, pertimbangan intubasi dini, pemberian intravena imunoglobulin, dan pemberian inotropik. Untuk pemantauannya itu pantau TTV, tekanan vena sentral, gas darah arteri, dan ekokardiografi. Kemudian selanjutnya apabila ditemukan adanya warning sign itu bisa masuk ke dalam HFMD dengan gagal jantung dan paru, di mana pasien bisa dimasukkan ke dalam ICU pediatrik dengan kriteria pasien dengan disregulasi sistem saraf otonom dan salah satu dari gejala seperti adanya hipotensi atau shock, adanya udem paru atau perdarahan, dan gagal jantung. Kemudian bisa dilakukan pemeriksaan lab sama seperti dengan keterlibatan disregulasi sistem saraf otonom ditambah dengan adanya kultur darah. Kemudian untuk menata laksanaannya bisa diberikan terapi cairan intravena yang tepat, ventilasi mekanis, diberikan inotropik, lalu pada intravena imunoglobulin itu dapat dipertimbangkan jika sebelumnya pasien belum pernah mendapatkan. Lalu untuk monitoringnya sendiri sama dengan HFMD dengan disregulasi sistem saraf otonom. Mungkin sekian, terima kasih.